Di episode kali ini kita mengikuti John Basilone yang sudah selayaknya selebriti hanya untuk bertujuan menjual surat utang atau war bonds pada rakyat Amerika seperti yang sudah dibahas di episode sebelumnya. Ia digandengkan dengan Virginia Gray, seorang selebriti Amerika pada saat itu. Hari ini ia bertemu dengan adik kandungnya, George Basilone, yang juga sama-sama seorang marinir. You know what I mean? Oh, 900. I got a meeting with the governor. Kita pun pada akhirnya diajak kembali ke Pafufu dan Banica di Juni 1944. Sebuah kapal pasukan tambahan merapat dan menurunkan kompi Eugene Sledge dari Resimen 5, Batalion ketiga Divisi Pertama Marinir Amerika. Pemuda yang punya gangguan jantung ini sekarang benar-benar diturunkan untuk berperang melawan Jepang. Ia tergabung dalam unit mortar ke-60 sebagai pasukan tambahan dan pengganti. Namun tak ada sambutan dari para seniornya di unit mortar. Ketiga serdadu baru ini malah terusir dari tendanya sendiri. Dan harus mencari tenda baru saat di tengah jalan ia bertemu dengan Sidney Phillips, kawan lamanya sejak di Alabama, Amerika dan episode pertama. Selanjutnya mereka pun makan siang bersama dan sebelum selesai, Snafu, senior mortarnya sudah datang dan memerintahkan Eugene juga Oswald untuk membersihkan drum-drum yang kotor. Now, I like to watch a new guy sweat. Can we take a break? Do it. Wishing you were back here with nothing asked you, but Keesokan harinya, Eugene dan unit mortar lainnya pun berlatih menembak. Dan ketika selesai, ia menemukan jika tenda Sidney Phillips sudah kosong. Sid ternyata sudah kembali ke Amerika. Eugene pun berusaha mengejar kawannya ini namun sudah terlambat. Dan pada malam harinya, ia pun terpaksa tinggal di tenda Lecky. Setelah ini film pun maju ke September 1944 di Pulau Peleliu di utara Papua. Marinir Divisi Pertama bersiap sekali lagi untuk mendarat. Dan ini akan menjadi pengalaman tempur yang pertama bagi Eugene Sledge dan kini di depannya bau mesiu dan asap dan api sudah tersaji di pulau ini. Seketika landing craft ini mendarat, pasukan pun merangsek disebar merata. Eugene mengumpulkan keberaniannya, menguatkan jantung lemahnya dan langsung merayap maju, tak mempedulikan tembakan-tembakan Jepang yang terus diarahkan menuju garis pantai. Sementara itu di tempat yang sama di sisi lainnya, kompi Bob Lecky juga sudah sampai dan ia melihat korban sudah banyak yang berjatuhan. Pulau ini tak sama dengan kedua pulau yang sudah dikunjungi sebelumnya. Dan memang korban dari marinir terus membengkak, sedangkan Eugene sudah diambang ketakutannya. Namun ia tetap berlari menyusul kawan-kawannya. Kita menyimak Bob Lecky dan kawan-kawannya lagi yang kini sudah sampai di hutan dengan selamat berkat pengalaman tempurnya masing-masing. Meski memang Jepang masih memukul mereka dari jauh dan sekarang Bill Hushier menjadi korban pertama di sini. Sementara di waktu yang sama ini Eugene dan teman-temannya terus bergerak maju, berusaha menghindari hujan artileri di area pantai ini. Sampai akhirnya mereka berhenti di sebuah titik. Sersan Henny menerima kabar jika unit mortar ini harusnya berada di selatan Bandara Peleliu, bukan di sini. Maka pergerakan pun dimulai sekali lagi, menerabas derasnya artileri Jepang yang belum mau berhenti, hingga mereka sampai di bandara militer yang sudah dijadikan pos pertahanan oleh Jepang.
Dari jauh tampak Mitsubishi 95 Hago, tank Jepang memberi ancaman disusul dengan infanteri kekaisaran yang tiba-tiba saja merangsek maju ke arah Eugene. Mortar-mortar pun diisi dengan peluru high eksplosif dan langsung dipukulkan ke arah musuh. Namun belasan kali ditembakkan, belum ada yang mampu melukai tank Jepang ini, dan malah sekarang tapi tiba-tiba di flank sebelah kiri kita menyimak Bob Leckie yang sekarang sudah kembali ke pletonnya setelah menolong Bill Hushier. Mereka tiba di sektor yang sama dengan posisi unit mortar Eugene. Eugene sendiri saat ini sedang mengamati Snafu yang dengan sadisnya berusaha mencoba mencabut gigi emas mayat Jepang dengan belatinya. Sampai pada malam harinya, masih banyak terjadi pertempuran di berbagai area dan sektor pulau ini. Namun sejauh ini, unit mortar Eugene masih dalam posisi yang aman. September 1944 dan Sidney Phillips sudah berada di Amerika, tepatnya di Mobile, Alabama. Kini ia menyempatkan diri mengunjungi orang tua Eugene, membagi cerita dan kabar Eugene pada ayah dan ibunya. Ia mengatakan kepada ibu Eugene jika anaknya tergabung dalam unit mortar, dan unit mortar biasanya berada di belakang infanteri penyerbu. Jadi kemungkinan besar Eugene pasti bisa bertahan hidup dan jauh dari bahaya. Tapi sebenarnya cerita Sid Phillips ini tak 100% sesuai fakta, karena di Peleliu sendiri, tepatnya di sekitar area bandara, Amerika masih belum sepenuhnya berhasil menguasai landasan pacu ini. Infrastruktur bandara ini memang sudah hancur lebur karena saking seringnya digempur oleh Amerika. Tapi tampaknya ini tak membuat pasukan Jepang yang mempertahankannya menyerah begitu saja. Ini ditambah lagi, di semua resimen, air menjadi amat langka. Teror dehidrasi menghantui dan semua marinir juga semakin lelah adanya. Bahkan saat mereka menemukan sumber air, ini pun juga sudah diracuni oleh kubu Jepang. Berusaha tak mempedulikan hausnya, Kapten Halden mengucap perintah jika tepat jam 9 nanti, semua divisi pertama marinir harus menyeberangi landasan pacu dan merangsek maju mengepung bandara. Hanya dengan cara inilah mereka bisa menghentikan artileri Jepang. Meski nantinya proses penyeberangan ini pasti menjadikan para marinir target empuk pasukan Jepang. Semuanya pun lantas bersiap. Bisa saja ini merupakan aksi menyeberang mereka yang terakhir kalinya. Bisa saja ketika sampai di seberang, mereka hanya tinggal nama. Eugene sendiri melupakan lemahnya jantungnya dan merokok sigaret milik Snafu. Jepang sendiri terus tenang mengintai di depan. Senapan mesin dan mortar serta artileri mereka pun siap dihantamkan. Dan maka semua anggota divisi termasuk resimen Sledge dan resimen Leckie menyeberang bersamaan, seakan sengaja menerjunkan diri mereka ke api yang dikirim oleh Jepang. Naasnya sebelum sampai di seberang, jumlah korban sudah membengkak tak terhitung. Sementara itu di posisi Leckie, kawan baiknya Wilbur Runner tertembak dan jatuh. Eugene sendiri menahan gemetarnya terus berlari ke depan. Ia mengikuti Snafu dan seniornya yang lain. Sedangkan langkah tragedi ini masih digempur tanpa henti oleh artileri-artileri Jepang dari atas pegunungan. Runner yang sudah tak bisa berlari lagi ini pun diistirahatkan. Leckie akhirnya juga diperintahkan komandannya untuk balik ke belakang guna mencari petugas radio dan medik untuk menangani Runner. Tapi malang bagi Bob Leckie, karena tiap petugas radio dan medik yang ditemuinya
antara masih sangat sibuk atau sudah menjadi mayat. Dan ia pun sendiri akhirnya terkena shockwave peluru artileri. Berbeda situasi dengan Resimen 5 Eugene Sledge yang masih ngeyel untuk menyerbu maju. Tak peduli berapa banyak anggotanya yang hancur lebur terkena pukulan musuh. Bahkan Snafu sendiri akhirnya juga terjatuh karena artileri. Ini pun selanjutnya disusul dengan matinya Oswald, duet mortar Eugene. Tapi sebelum giliran sial untuk Eugene tiba, dari angkasa mesin pesawat Amerika sudah meraung dan langsung saja sampai beberapa menit kemudian, Resimen Eugene akhirnya bisa mempenetrasi gedung dan membasmi semua pasukan Jepang di sini. Satu jam berikutnya, Eugene dan kawan-kawannya pun beristirahat. Bandara sudah berhasil dikuasai sepenuhnya meski dengan korban jiwa yang entah berapa. Dan berbeda dengan Eugene yang masih segar bugar, Lecky yang terkena artileri ini harus dikirim balik ke kapal medis. Dan sekali lagi ia harus masuk ke rumah sakit. Ia terus memikirkan Runner, apakah kawannya ini sudah mati atau masih bertahan hidup. Keesokan harinya perintah baru pun sudah turun. Kapten Halden dan Kompika diharuskan mengintai maju ke arah perbukitan dan gunung, berusaha menyibak posisi pasti artileri milik Jepang. Maka perjalanan yang melelahkan ini pun dimulai. Air masih langka dan tenaga semakin terkuras. Tapi kaki-kaki ini tak boleh berhenti dalam misi ini, terus berjalan pelan ke arah tujuan. Snafu pada akhirnya mengucapkan terima kasih dengan caranya sendiri pada Eugene setelah menyelamatkan nyawanya di bandara. Ia memberi julukan Sledgehammer yang sesuai dengan nama Eugene, bermakna palu godam. Julukan yang jelas ironik dengan kondisi kesehatan Eugene sendiri, namun membuatnya bangga dan bahagia. Ketika sampai di target posisi dan menata pertahanan, beberapa skuad dikirim oleh Kapten Halden untuk mengintai lebih jauh. Hingga di satu titik, Kapten Halden memutuskan untuk maju sendirian dan Kapten pun langsung memerintahkan untuk mundur karena di depan Jepang sudah menyiapkan bentengnya. Benteng yang jelas tak bisa ditembus dengan bermodalkan satu kompi semata. Karena tahu ini ialah misi yang mematikan dan sangat sia-sia, dan lagi pula radio juga masih rusak, Kapten Halden pun memutuskan untuk kembali ke pos divisi yang jauh di belakang. Ia menyuruh anak buahnya yang terlanjur di sini untuk bermalam sampai ia menyusul esok harinya. Malam hari pun tiba, semua tertidur dengan mata terbuka. Di depan mereka terletak gunung yang sudah disulap menjadi benteng pasukan Jepang. Benteng yang masih berdiri kokoh ini seakan terus menyebar teror dalam dingin dan gelap malam. Hingga beberapa saat kemudian, seorang marinir menjerit-jerit bagai kerasukan, histeris dan terpukul mentalnya. Membahayakan seluruh kawan-kawannya yang ada di sini. Maka dengan sangat terpaksa, karena bahkan morfin pun tak mempan di tubuhnya, ia pun segera dihabisi sendiri. Keesokan harinya, semuanya pun menjadi sadar. Ternyata menjaga kekuatan mental ialah hal yang paling penting selama peperangan. Dan beberapa saat kemudian, Kapten Halden datang dengan membawa beberapa Sherman. Namun benteng ini ternyata tak jadi diserbu karena para komandan di markas meminta penyerangan dialihkan ke timur pulau. Maka kompi Sledgehammer ini pun ditarik mundur kembali. Kita ke kapal medis di mana Bob Lecky akhirnya bertemu dengan Wilbur Runner yang ternyata juga masih hidup. Mereka berdua bercakap dan bercerita tentang lukanya masing-masing dan naik ke dek atas kapal yang terus menuju ke Amerika ini. Satu harapan mereka kini yakni pulang. Dan dari kapal ini episode kelima dan keenam serial The Pacific ini pun usai. Kita jumpa lagi di 2 episode berikutnya, tetap di Jauh Dekat Film. Wassalamualaikum, yuk. Bye.